ini ada yang istimewa ini dari taping kita kali ini. Tidak ada gelas, tidak ada cangkir, padahal ini seruput kopi. Ini karena bulan puasa dan Pak Suhadi sebagai orang Katolik sangat menghargai. Dan ikut puasa juga. Oh iya, oh ini sekarang puasa juga ya? Iya, ikut puasa. Saya puasa ini. Prapaskah ya Pak ya? Iya, Oh iya, iya iya. iya ya Saya ikut udah. puasa Berarti juga. sama-sama Iya. Pak. Oke. Tapi kita kali ini tidak sedang membahas puasa Iya, Pak. betul. Kita sedang membahas yang lagi rame mengenai Pak Jokowi. Yang menarik juga ini terkait soal UU KPK Pak ya. Ya, Undang-Undang KPK. Undang-undang KPK nih. Tapi yang menarik ini soal Pak Jokowi Pak. Pak Jokowi itu kan gencar diserang dari berbagai jurusan ya. Malah beliaunya sekarang lagi di New Delhi. Gitu. Acara Bloomberg itu kan ekonomi artinya anjing menggonggong kafilah berlalu. Betul. Memang harus begitu sih menurut saya. Oke, nah kan gini, sekarang ini Pak Jokowi, jadi kan gara-garanya kan Abraham Samad kemarin setelah ketemu Pak Prabowo bilang bahwa dia mengusulkan supaya UU KPK itu dikembalikan ke yang lama. Terus orang kan mau langsung melarikannya ke Pak Jokowi penyebab dari revisi UU KPK, melemahkan gitu. Dan Pak Jokowi membantah bahwa beliau tidak pernah menandatangani UU itu, bahwa itu jadi ya itu memang DPR, inisiatif DPR dan DPR kuat dan Pak itu menjelang pemilu 2019 ya Pak ya. Pak Jokowi posisinya memang itu, tetapi yang faktanya Pak Jokowi nggak menandatangani. Terus dia bilang, kenapa nggak bikin perpu apa macam-macam. Intinya Pak Jokowi diserang dengan pernyataan itu. Nah yang menarik, tadi barusan ada video yang kita putar ini. Videonya Pak Suhadi 6 tahun lalu. Tahun 2019 itu Pak ya? Betul. Di Tribun News. Tentang Pak Suhadi sebagai salah satu pendukung garis keras Pak Jokowi. Ketua tim hukum merah putih Pak Jokowi menyatakan menolak revisi UU KPK gitu ya dengan berbagai alasan tadi kan ada soal bahwa KPK dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terus lex spesialis, terus bahwa kejaksaan dan kepolisian tugasnya udah banyak, jadi ini memang khusus dan lain-lain. Jadi ini saya penting banget Pak Suhadi menjelaskan karena sudah ngikuti sejak tahun 2019 ini Pak. Karena ini pendapat Pak Suhadi kan sejalan ini dengan sikapnya Pak Jokowi. Ya, pada akhirnya. Pada akhirnya iya. Betul. Dan Pak Suhadi dekat dengan Pak Jokowi selalu mendampingi sejak dulu gitu sebagai salah satu elit petinggi relawan Pak Jokowi. Gimana Pak duduk perkaranya Pak? Jadi awalnya ya saya juga terkejut kok tiba-tiba ada rencana untuk merevisi Undang-Undang KPK. Ini tahun 2019 ini ya pada tahun 2019. Nah ini juga sebelum saya larikan kepada hal-hal yang lebih substantif, ini saya mau jelasin juga. Undang-Undang KPK dengan Undang-Undang Tipikor ya berkaitan dengan masalah KPK juga, ini hal yang berbeda. Kalau Undang-Undang KPK itu bersifat kelembagaan, mengatur tentang kerja penyidik, mengatur tentang susunan kepegawaian dan lain sebagainya. Terus ketua, wakil ketua, itu kira-kira yang ada di Undang-Undang KPK. Termasuk juga hal-hal yang nanti kita bahas dalam kaitan ini. Nah, begitu tahu ada rencana revisi Undang-Undang KPK, jujur saya terus membuat tulisan. Yang pertama saya mengatakan bahwa di Tribun itu Pak ya, di Tribun News. Di banyak media. Oke. Kalau nggak salah selain di Tribun ada juga di iNews, terus ada juga di media-media lain. Karena memang waktu itu cakupan tulisan itu sangat diatensi oleh banyak media. Tapi yang paling fokus itu adalah Tribun, ya. Karena setiap kali saya membuat tulisan berkaitan dengan pelemahan KPK, ya revisi ini kan saya anggap sebagai pelemahan KPK kan, ya itu selalu dimuat tulisan-tulisan saya. Malah terakhir ya dibikin video pendek oleh Tribun, 6 tahun yang lalu tuh. Nah ternyata kita belum kenal. Belum kenal. Pak Suhadi belum jadi langganannya Cokro TV. Betul. Nah apa sih yang kita sikapi dalam kaitan ini? Yang pertama, kan saya melihat kerja KPK itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Kala itu ya. Terus juga yang kedua, saya juga kan melihat ya kepolisian, kejaksaan pada waktu itu
nggak ada reformasi-reformasi seperti sekarang di zamannya pemerintahannya Pak Prabowo. Saya melihat penyidik dalam konteks, penyidikan di kasus-kasus umum ya, itu di kepolisian ya, di Polda, apakah itu di Mabes, terus juga di kejaksaan dan lain sebagainya, itu kan udah terlalu banyak. Makanya saya melihat fokus kepada, pemberantasan korupsi itu adalah di KPK. Hmm. Karena kita tahu kan KPK itu kan, berkaitan dengan, kekhususan, bersifat ad hoc dan bersifat kekhususan. Kekhususannya apa? Yang disebut kekhususan atau dalam bahasa hukumnya lex specialis drogat lex generalis. Oke. Artinya ya dia, hanya mengatur atau katakanlah menangani perkara berkaitan dengan korupsi. Dia tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang bersifat umum. Hmm. Kenapa itu disebut lex specialis? Itu seperti itu. Oke. Nah terus kemudian setelah saya juga kemudian mengikuti lagi, saya kaget sekali. Loh, yang mau direvisi itu saya katakan itu sebagai nyawa, semangat kerja KPK yang mau diruntuhkan, ya. Salah satunya adalah ya tentang penyadapan. Yang Hmm. ramai pada waktu itu penyadapan. Oke. Terus juga tentang SP3. Itu saya Hmm. keras banget menolak berkaitan dengan masalah itu. Karena kenapa? Kalau dikatakan penyadapan ini nanti mau ditiadakan, kan wacananya penyadapan itu ditiadakan wacananya. Hmm. Tapi karena gencarnya protes dan juga serangan-serangan yang tidak setuju dengan penyadapan itu dihilangkan, makanya penyadapan tetap diadakan. Tapi kemudian diatur caranya itu tidak sebebas seperti undang-undang sebelumnya Hmm. ya, sebelum direvisi. Apa sih, berkaitan dengan penyadapan? Ya kan waktu itu KPK kan nggak diatur tentang penyadapan itu seperti apa, bebas-bebas aja dilakukan. Tapi di revisi ini, di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ya, itu harus seizin Dewas. Karena tiba-tiba Dewas Hmm. ada di sini gitu Oke, kan, oke, ya. ya. Nah kegiatan-kegiatan Dewas berkaitan itu dengan dewan pengawas ya? penyadapan apa? Dewas itu dewan pengawas? Iya, dewan pengawas Ya, ya. ya. Dewas itu dewan pengawas. Dewan pengawas yang ada di KPK. Oke. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ya. Dan juga menurut saya lucu setelah kita pelajari dari undang-undang ini. Karena Dewas itu ada aturannya yang udah diatur mengatur larangan penyadapan harus dapat seizin Dewas, tapi dewan dewan pengawasnya itu belum diatur di dalam pasal-pasal di Hmm. atasnya. Oke. Itu baru diatur dalam pasal 69 huruf A, huruf B kalau nggak salah. Ya. Nah kalau saya melihat seperti ini berarti kan memang ada sebuah kegamangan, ada sebuah ketakutan. Kalau memang penyadapan itu dilakukan dengan cara yang bebas, dengan cara yang tidak ditentukan ada aturan-aturannya. Dengan yang cara ugal-ugalan Iya, lah gitu. ya kalau dibilang ugal-ugalan juga kan sebetulnya enggak ya. Enggak juga ya, ya, ya. Enggak, kalau saya lihat itu pakemnya jelas Pakemnya kok kalau jelas. saya lihat. Ya. Enggak ada yang sifatnya ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan kan orang bisa melakukan pra-peradilan dong, berkaitan Hmm. dengan penangkapan. Ya, ya. Karena kan kalau berkaitan dengan penyadapan itu larinya kepada OTT, Hmm. operasi tangkap tangan. Ya. Kan nggak lepas daripada persoalan itu kan. Ada nggak selama itu? Nggak ada, cuman orang teriak-teriak aja. Tapi masyarakat yang memang menginginkan adanya perubahan di negeri ini berkaitan dengan masalah penegakan hukum itu sangat direspon positif. Makanya saya terus terang menolak adanya yang sifatnya membelenggu tentang penyadapan itu, ya. Hmm. Itu tulisan saya yang pertama. Oke. Terus yang kedua juga yang saya sikapi di dalam tulisan itu, yaitu berkaitan dengan masalah SP3, Oke. Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Itu kan di dalam pasal 12 Hmm. ya, itu kan tidak dikenal yang namanya SP3 itu, ya. Itu kalau yang namanya SP3 ya, itu istilahnya di dalam penyidikan itu ya, itu kan diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang memang sudah ada karena KPK tidak mengenal yang namanya SP3. Jadi Pak Suhadi, yang waktu itu menjadi concern-nya Pak Suhadi itu apa? Terkait dengan UU KPK sehingga Pak Suhadi waktu itu khawatir bahwa revisi UU KPK itu justru melemahkan Ya. KPK. Ya, jadi yang concern saya yang pertama itu adalah berkaitan dengan masalah SP3. Oke. Ya.
Karena kenapa saya katakan bahwa SP3 itu sudah benar diatur dalam undang-undang, KPK yang lama. Karena saya melihat apa yang dikerjakan oleh KPK itu kan sudah benar. Karena kalau KPK tidak mengenal istilah SP3 ya, itu kan memang sudah ada aturannya. Dia mengerjakan atau katakanlah dalam proses penyelidikan dan penyidikan, KPK itu berpegang kepada penyelidikan, Hmm, ya, bukan kepada penyidikan. Jadi kalau memang misalnya penyelidikan itu nggak terbukti, ya sudah, tidak dilanjutkan oke, perkaranya. ya ya. Tapi perkara kalau sudah sampai ke tingkat penyidikan, di mana dengan 2 alat bukti itu sudah didapat oleh KPK, berarti nggak bisa lagi di SP3. Nah, tapi rencana daripada revisi ini kan tetap nggak boleh, tetap harus ada, peran SP3 itu harus diadakan dalam undang-undang Oke, itu. ya Itu ya. yang dipaksakan gitu ya. Oke. Makanya saya melihat ini kan sesuatu yang melemahkan suatu kerja KPK, ya karena kenapa? Ya kan kalau saya udah bilang, kalau sudah dilakukan penyelidikan dan ditemukan 2 alat bukti kemudian ditingkatkan kepada penyidikan, berarti kan perkara itu sudah jelas dong. Ada tindak pidananya, ada pelaku Mmm, daripada tindak pidananya. ya. Jadi ngapain dihentikan lagi gitu? Mmm, Ngapain ada SP3 lagi ya gitu kan? ya ya. Loh kalau memang orang nggak puas ya, untuk memperoleh penghentian penyidikan, kan nggak harus dari SP3. Tapi juga bisa dilakukan dengan cara misalnya pra-peradilan ya, Mmm, ke pengadilan negeri. Itu kan bisa dilakukan. Terus yang kedua, concern saya di dalam tulisan itu berkaitan dengan penyadapan. oke. Karena ini juga nyawanya KPK nih penyadapan ini. Karena kenapa saya katakan penyadapan saya nggak suka ini juga kemudian mau berangus atau Dikebiri. kemudian mau dikebiri. Ya. Ini pertama ya kita lihat, kan selama ini kerja besar KPK itu yang paling top, yang paling dilihat orang, bisa dirasakan oleh orang, ya oleh masyarakat dalam hal ini. Itu kan berkaitan dengan adanya OTT Ya. ya. Ada katakanlah adanya penyadapan dulu ya. Mhm mhm. Penyadapan kemudian dari hasil penyadapan ada OTT. Ya Itu kan yang keberhasilan KPK kan itu ya gitu ya, kan. dan masyarakat mengapresiasi itu waktu Sangat itu. mengapresiasi gitu Ya loh. ya. Kalau ini dibelenggu, kemudian ini dikebiri, diberangus, ini kan menjadi suatu persoalan. Itulah bentuk-bentuk yang kita melihat bahwa ada memang skala besar ya KPK itu mau dilemahkan. Dari Mmm, 2 hal tadi ya ya, ya. berkaitan dengan SP3 dan berkaitan juga dengan penyadapan gitu ya. Mhm mhm. Karena tadi saya udah bilang, kalau sudah ada, penyadapan dan kalau memang penyadapan itu nggak benar, kan harusnya juga itu bisa dilakukan pra-peradilan. Ya. Nggak perlu lagi dengan cara-cara, belenggu ke kerja-kerja KPK yang memang itu merupakan suatu sumber kekuatannya gitu kan. Mhm mhm mhm. Nah dengan adanya ya KPK dilarang keras untuk melakukan misalnya penyadapan dan kalau memang penyadapan itu harus dilakukan, harus ada izin dari Dewas. Makanya dibentuklah di sini Dewas, Oke, ya. Dewan Pengawas gitu Mhm kan. mhm. Tujuannya apa? Yaitu tadi supaya tidak bebas Iya iya. 100% untuk melakukan OTT atau katakanlah yang diawali dengan penyadapan tadi Mhm gitu. mhm. Ini yang kita juga sesalkan. Ya. Itu juga yang bagian daripada yang saya protes. Nah, Saya tidak setuju gitu. ya, ini kan Oke, tahun 2019 Pak Suhadi sudah menyatakan itu dan ini sejalan dengan sikapnya Pak Jokowi saat betul. itu, gitu Iya, kan Pak ya. Dan itu saya kira kan diakui oleh Pak Emil Salim, bahkan oleh siapa itu jubirnya Pak Jokowi yang dulu di KPK, oh ya Johan Budi. Johan Budi, Johan Budi ya bilang betul. itu, "Pak Jokowi nggak mau ini Ya, sebenarnya ini mhm, revisi ini." Terus, malah kata kata Johan Budi, kan dia memformulasikan, sikapnya Pak Jokowi ke dalam bahasa bahasa dia sendiri gitu ya, mhm, karena dia kan jubir. Dia yang dimusuhin katanya. Jadi itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa memang inilah standpoint-nya Pak Jokowi, iya, gitu. Nah sekarang ini kan ada beberapa tuduhan terkait dengan Pak Jokowi tadi, Pak, ya. Jadi misalnya, buktinya Pak Jokowi menerbitkan Supres katanya. Kalau memang nggak setuju, kenapa menerbitkan Supres? Mengirim menteri macam-macam iya, gitu kan waktu itu. Terus yang kedua, kalau memang dia nggak tanda tangan, kan 30 hari otomatis, berlaku sebagai berlaku undang-undang. kan. Iya, Kenapa nggak menerbitkan Perpu iya, gitu. oke, Jadi ini adalah,
serangan balik terhadap Pak Jokowi terkait dengan soal ini. Gimana Ya, menurut Pak baik. Suhadi? Saya juga tadi 2 kali dapat kiriman surprise-nya itu, ya. Tadi malam dapat, tadi juga dapat. Oke. Yang kebetulan teman di relawan dulunya, Oh, yang oke. satu kubu mendukung Pak Jokowi. Ya, ya, Tapi ya. sekarang sudah Oh, oke. pecah Sudah kongsi bisa jalan. kelihatannya. Oke. Iya kan? Heeh, dia kelihatannya mau mengisyaratkan kepada saya, "Ini loh ada surat perintah dari Pak Jokowi kepada Oh. menterinya," gitu Ya, kan. ya, ya. Ya. Saya sempat baca, oh iya ada, bla bla bla. Cuma kan begini, kala itu yang pertama ya, semangatnya Pak Jokowi kan bukan merevisi semangat daripada kerja-kerja KPK. Seperti yang saya katakan tadi kan, ya. Karena domainnya bukan di situ sebetulnya. Ya. Gitu, ada hal-hal yang memang lebih substantif bukan kepada kerja, tetapi pada kelembagaan itu sendiri. Oke. Mungkin berkaitan dengan maksudnya untuk jadi ASN dan lain sebagainya. Oh, oke, Itu oke. barangkali yang Ya, ya, membedakan, ya, ya. gitu kan. Tapi ya kita juga nggak tahu secara detailnya seperti apa. Tapi kan jujur Pak Jokowi juga kan pada akhirnya nggak menyetujui bahwa apa yang direvisi itu menyangkut bagian daripada nyawa KPK. Saya katakan itu bagian nyawa dari KPK. Ya, ya. Karena kenapa? Kalau tidak ada SP3, kalau ada SP3, terus kemudian juga kalau ada Dewan Pengawas, kemudian juga dilarangnya OTT secara tidak bebas seperti yang awal-awal dilakukan. Ini kan membelenggu semua kerja KPK Ya, gitu kan. kehilangan tajinya Iya, gitu, kehilangan tajinya. Karena kenapa? Kan bisa aja kan yang namanya Dewan Pengawas, itu juga orang-orang yang memang disusupi dalam rangka memperlemah KPK itu Ya, sendiri. ya, ya. Terus SP3, kan berarti nanti kalau ada intervensi dari pemerintah, karena sekarang kan KPK ini kan di bawah kelembagaan presiden kan, gitu kan. Bukan seperti dulu, badan yang berdiri sendiri gitu. Ini kan berarti rentan sekali untuk diintervensi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat Pak Jokowi tidak melakukan itu juga gitu kan. Karena di periode keduanya juga kan KPK tetap diberikan kerja yang luas. Terus kemudian Dewasnya memang diperhitungkan dengan baik supaya tidak sembarangan orang yang masuk ke sana yang memang tujuannya untuk kepentingan partai politik. Ya. Kalau saya melihatnya ke sana gitu Ya. ya. Nah, terus kemudian berkaitan dengan menyangkut masalah kenapa ada surat perintah ya, surat istilahnya mengiyakanlah revisi undang-undang KPK itu diinikan oleh Pak Jokowi. Bahwa tidak tanda tangan tapi kok mengajukan supres gitu ya. Gitu. Kenapa begitu? Kan kita tahu pada saat itu ya, yang kita harus pahami di dalam persoalan ini, Pak Jokowi itu juga kan bukan seorang yang namanya ahli hukum dalam kaitan ini. Ahli hukumnya ada di mana sih? Kan di kementerian. Kementeriannya kementerian apa? Kementerian Hukum ya, dalam hal ini Menkumham waktu itu ya, Menkumham ya. Itu kan mereka yang mengerti dalam persoalan ini. Terus kemudian juga kan juga segaris partainya pada waktu itu, merah sama merah, ya kan? Menterinya merah ya, Yasonanya merah, terus juga orang-orang di DPR-nya juga kan banyak kan merah yang menggodok revisi undang-undang KPK ini. Yang semangat gitu. gaspol untuk revisi kan memang salah satu yang paling aktor utamanya PDIP kan waktu itu. Pada waktu itu dugaan saya seperti itu gitu kan. Ya. Karena kan partai yang terbesar waktu itu juga gitu. Betul. Nah, kalau memang misalnya Pak Yasona memberikan masukan sebagai menteri kala itu dengan baik, Pak ini begini bahaya dan sebagainya. Saya yakin kok Pak Jokowi itu akan mengikuti. Dan malah mungkin ini ya kan. Pak Jokowi justru banyak membaca tulisan-tulisan saya. Karena jujur yang paling gencar membuat tulisan itu kan cuma saya. Ya. Dan kenapa juga kok baru sekarang Abraham Samad ya baru ngeh bahwa ini kok ada revisi yang merugikan dan sebagainya. Kenapa tulisan-tulisan yang dulu saya buat itu tidak direspon sama dia? Iya. Harusnya direspon kok. Ya. Itu kan bukan media abal-abal tulisan yang saya betul. Dan Dan waktu itu lagi rame-ramenya. Lagi gitu rame-ramenya. Kan, tahun 2019 betul, itu. gitu. Kenapa orang-orang itu pada diam? Harusnya dukung dong tulisan saya. Saya setuju dengan tulisan Pak Suhadi. Atau minimal kalau dikatakan tidak mendukung, bikin dong tulisan yang sama dengan saya.
ya kan? Ayo rame-rame kita kerjain waktu itu. iya, Kan saya cuma sendiri, iya, relawan lagi, iya, yang kebetulan segaris dengan Pak Jokowi, kan betul, gitu kan. betul, iya, iya, Cuma itu tadi, kalau saya sebagai relawan, saya kan selalu mengatakan, kalau memang pemerintah ini salahnya udah, eee, agak kelewatan, ya saya harus mengingatkan dong. iya, Saya nggak ngebebek seperti teman-teman yang kebanyakan itu mengikuti aja iya, harusnya. bukan Apa retorong, kebijakan Pak Jokowi diikutin, iya, iya, tidak, iya, ya iya. gitu. Dan tadi Cuma yang soal supres ini, jadi kalau bisa saya sarikan dari pernyataannya Pak Suhadi kan, bahwa faktanya, supres itu kan harus dilihat konteksnya zaman itu, menterinya adalah Pak Yasona yang Yasona adalah orang merah, orang merah iya, dan yang menggodok aktor revisi. aktor utama revisi di DPR, ini kan inisiatif DPR ya, Iya, betul. itu yang paling utama salah satunya Salah itu adalah satunya PDIP. merah, Tapi iya, kan semua partai juga satu suara itu nyaris kan, iya, kecuali mungkin PKS atau ada beberapa sih yang tidak setuju gitu ya. Tapi intinya itu ini suara mayoritas iya. DPR gitu ya. Bayangin kalau pemilu sudah dekat gitu ya, terus kemudian Pak Jokowi frontal dengan Ah, Partai iya, Merah kan itu akan lain lagi ceritanya iya kan, kan gitu gitu. kan. Karena beliau sebagai manusia juga kan menginginkan ada 2 periode buat Betul, dia gitu betul. kan. Nah, tapi kan Iya, yang harus dijadikan sebagai, fokus itu adalah fakta bahwa Pak Jokowi tidak tidak tanda tangan. menandatangani Betul, gitu ya. iya, Kan Pak Jokowi bisa aja menandatangani kan Pak ya, betul. tapi ternyata tidak. Mhm. Dan bukan sialnya ya, repotnya aturan dalam tata negara prinsip, hukum tata negara Iya, kita kalau 30 hari tidak ditandatangani berlaku otomatis sebagai undang-undang. sah gitu Iya, ya. betul. Nah, tapi itu juga itu Pak, kembali ada juga serangan balik terhadap Pak Jokowi lagi. Lah, kan Pak Jokowi bisa Perpu, Iya, mengeluarkan Perpu. Kenapa tidak mengeluarkan Perpu gitu? iya. Gimana menurut Pak Suyadi? Kalau saya lihat, kan tadi ya kita udah sepakat nih ya, menjelang pemilu Pak Jokowi akan menjadi calon presiden lagi, nggak mungkin dong berbenturan terlalu keras dengan partai politik. Nanti siapa yang mendukung dia? Iya, iya. Iya kan? Itu juga sesuatu alasan. Mhm, mhm. Cuma saya lihat begini, ending dari semua persoalan itu ya, berkaitan dengan adanya Dewas, walaupun saya katakan Dewas itu nggak perlu ada di sana. Terus apa namanya, penyadapan juga nggak perlu dilakukan dengan cara meminta izin dan lain sebagainya ya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bagaimana caranya mengawal dan juga menyemangati kerja-kerja KPK, kan juga orang-orang yang di Dewas orang-orang pilihan semua. Mmm. Bukan orang-orang politik yang sifatnya siapa aja bisa masuk di situ. Karena kalau seperti itu benar-benar terjadi pelemahan yang luar biasa. Kan gitu kan? Iya, iya. Tetapi ternyata kan enggak. KPK tetap berjalan dan lain Iya, iya. sebagainya Mhm, mhm. gitu. Tapi memang saya juga merasakan betapa repotnya, betapa sulitnya melihat situasi dan kondisi pada waktu itu. Karena kalau Pak Jokowi frontal terlalu keras, ya karena keinginan dari dari DPR itu menginginkan adanya revisi, sementara Pak Jokowi mengeluarkan Perpu, ini kan akan menjadi urusan yang panjang, gitu loh. Iya, 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 iya. Kalau menurut saya kan saya lihat sekarang ya, apa sih yang menjadi semangat kerja dari KPK? Udah semangatnya kalau memang memang mau dikembalikan lagi ya, coba kita tanya kepada DPR. Kalau menurut saya memang ini harus dikembalikan lagi. Mmm. Karena dengan adanya Dewas terus kemudian OTT itu atau apa namanya penyadapan itu harus minta izin dan lain sebagainya, itu menurut saya hal yang nggak tepat. Mmm, Karena mhm. penegakan hukum dan KPK kita lihat juga kinerjanya juga cukup oke. Iya, Kenapa mesti ditakutin lagi gitu iya, kan? iya, iya. Sepanjang memang itu untuk pemberantasan korupsi Mmm, mhm, gitu. mhm. Nah, ini bagian terakhir, Pak, dari obrolan Iya, kita. Ini kan saya mau kembali ke awal mula kenapa isu ini muncul. iya. Kan itu kan gara-garanya Abraham Samad, kan setelah ketemu Pak Pak Prabowo kan Prabowo, bersama Said iya, Didu dan lain-lain kan dia bilang bahwa dia usul agar revisi UU KPK ini agar UU KPK dikembalikan sebelum revisi iya. gitu kan. Nah, terus kan kemudian ada bantahan dari Pak Prasetyo Hadi ya, dari Istana. Seknek Dia ya. bilang, Pak Prabowo tidak ada niat untuk, apa, ngotak-ngatik soal UU KPK gitu. Iya, Tapi kan kemudian publik melarikannya ke Pak Jokowi. Jadi
apakah ini bisa dibaca bahwa ini cara Samad untuk memframing supaya Pak Prabowo ditabrakkan dengan Pak Jokowi. Jadi kan kira-kira Samad bilang, ini revisi UU KPK ini gara-gara Jokowi loh Pak. Betul. Pak Prabowo ini dikembalikan aja ke UU KPK yang lama. Gitu. Terus Pak Jokowi kan bilang, loh saya setuju UU KPK lama gitu kan. Nah ini menurut Pak Suhadi, ini Anda membaca ini nggak bahwa arahnya Pak Samad ini adalah untuk membenturkan Prabowo dengan Jokowi? Kalau saya lihat sih arahnya memang ke sana gitu. Karena kan memang kita lihat cikal bakal kebencian Pak Samad dengan Pak Jokowi itu kan luar biasa kan. Dari ijazah palsu dan lain sebagainya. Oh, sejak zaman itu Pak, sejak zaman yang dulu itu Pilpres awal kalau nggak salah kan. Karena dulu katanya digadang-gadang dia salah satu yang mau dicawapreskan gitu kan. GR. GR juga dia mungkin kan. Nah kalau memang semangatnya dulu dia tidak setuju, kenapa dia sebagai ketua KPK tidak terus terang mengatakan saya keberatan? Apalagi kan udah ada tulisan-tulisan dari saya. Tadi saya udah katakan, kalau memang tujuannya untuk bagaimana mempertahankan undang-undang KPK yang lama, harusnya kan bersikeras dong dia. Nggak bisa Pak, ini begini-begini. Dia ketemu dengan presiden, menghadap presiden, dia perjuangkan dong. Jangan juga dia diam aja di dalam persoalan ini gitu kan. Kecuali memang pada saat itu masyarakat atau katakanlah animo dari masyarakat itu pasif berkaitan dengan adanya revisi. Kan juga tidak. Demo ada di mana-mana kan. Terus juga saya udah membuat tulisan sebagai support dari masyarakat yang memang tidak menyukainya adanya revisi Undang-Undang KPK ini. Dan support terhadap Pak Jokowi. Ya kan, support terhadap sikapnya Pak Jokowi lah gitu. Betul. Jadi dalam kaitan ini saya merasa kalau memang kita nggak usah terlalu banyak ngomong berkaitan dengan masalah ini. Apa yang perlu diperbaiki? Saya lihat juga DPR kerjanya juga luar biasa sekarang ini kok. Bicara dong. Jangan bicara-bicara di publik seperti itu. Tapi bicara dong secara ilmiah, secara baik. Negara ini kita mau bawa kemana nih berkaitan dengan masalah pemberantasan korupsi. Kan saya lihat juga sekarang kan, yang berkaitan kerja yang paling nyata, keren saya lihat ini, kan berkaitan dengan pemberantasan korupsi itu ada di Kejaksaan Agung. Sekarang malah ke sana. Kalau saya lihat kan seperti itu gitu kan. Dan kita juga tahu dong KPK ini kan ad hoc, sifatnya kan sementara gitu kan. Nah terus kenapa diperpanjang? Ini kan sebagai bentuk apresiasi juga bahwa pemerintah memang sangat membutuhkan peran-peran KPK dalam pemberantasan korupsi gitu kan. Ya udah kalau memang misalnya keberatan dan lain sebagainya, ada juga jalan misalnya diajukan ke KY dan lain sebagainya atau ke DPR, bicarakan lagi, kembalikan kepada undang-undang yang lama. Jangan sederhana kok menurut saya. Jangan malah mengkambing hitamkan Pak Jokowi gitu kan. Ini kan kesannya kan yang dijadikan sebagai sasaran tembak kan Pak Jokowi gitu. Kalau saya lihat seperti itu. Karena supaya bagaimana Pak Jokowi ini nggak pernah pupus dari pemberitaan bahwa dia itu jelek gitu kan. Kan ini juga kadang-kadang kesel kita lihatinnya gitu. Nah untungnya tadi itu Pak Jokowi diserang terus, tapi Pak Jokowi jalan sendiri aja. Kemarin kemana yang acara Bloomberg. Ke New Delhi. Yang sekarang ke India. Sudah. Oke. Terima kasih Pak Suhadi atas penjelasannya dan atas paparannya dan atas cerita tentang kronologinya Pak. Itu karena video Pak Suhadi itu yang kita tampilkan di awal tadi itu bukti tentang bagaimana sejak awal gitu Pak Suhadi komitmennya mendukung Pak Jokowi dan Pak Jokowi sikapnya sama, satu frekuensi dengan gitu tulisan itu gitu melawan menolak revisi undang-undang KPK. Terima kasih Pak Suhadi. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Makasih.